Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, guys. How are you today? Hopefully we all fine and healthy, okay? Today, Kak Nap will share the second online tutoring class of English. And today we will discuss recount text, narrative text, and report text. The first one is recount text. Recount text is a text to retelling events or experiences that occurred in the past. Teks recount adalah teks untuk menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lalu. The characteristics of recount text are: ciri-ciri teks recount adalah first, menggunakan simple past tense. For example, went, spent, and many others. Second, menggunakan time conjunction. Example, after that, and many others. The third one, menggunakan adverbs and adverbials phrase. Example, yesterday, at, and many others. And the fourth, menggunakan action verb. For example, brought, went, and many others. There are many kinds of recount text. Ada banyak jenis-jenis recount text. First one, personal. Teks recount yang menceritakan pengalaman pribadi penulis. For example, retelling your holiday experience. Menceritakan kembali pengalaman berliburmu. Second, imaginative. Teks recount yang bersifat imajinatif. For example, retelling your dream when you were sleeping. Menceritakan kembali mimpi waktu kalian tidur. Third one, factual. Teks recount untuk menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi dan berdasarkan fakta. For example, retelling a news or an accident that occurred in the past. Menceritakan kembali atau menceritakan ulang sebuah berita atau sebuah peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Fourth, historical recount. Teks recount untuk menceritakan sejarah seorang figur atau tokoh penting, benda ataupun tempat bersejarah. Example, biography, or maybe a history of Danau Toba, and many others. The generic structure of recount text are: struktur recount text ada 3. First one, orientation atau pembuka. Giving information about the event or incident. It is consist of who, when, and where. Memberikan informasi mengenai peristiwa atau kejadian di masa lalu dengan memberikan detail mengenai siapa yang terlibat, kapan, dan di mana peristiwa atau kejadian tersebut terjadi. Second, events atau isi. Tell the event or incident that occurred in the past in chronological order. Menceritakan peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lalu secara berurutan atau kronologis. And the third one is reorientation atau penutup. Summary of the event or incident. It can also be written in the form of comments or personal impressions of the event or incident. Optional for factual and historical recount. Kesimpulan dari peristiwa atau kejadian yang sudah diceritakan bisa diungkapkan dalam bentuk komentar atau kesan-kesan pribadi mengenai peristiwa atau kejadian tersebut. Dan ini opsional untuk factual dan historical recount text. This is the example of personal recount text. Nah, di sini ada bagian-bagian dari recount text. Paragraf pertama adalah orientation, paragraf kedua adalah events, dan paragraf ketiga adalah reorientation. This is the example of factual recount text. Sama seperti sebelumnya, terdapat bagian-bagian yang meliputi recount text yang ada di dalam factual recount text ini. Yang di paragraf pertama adalah orientation, yang paragraf kedua ada events, dan paragraf ketiga ada reorientation. This is the example of historical recount text. Sama seperti sebelumnya, di paragraf pertama ada orientation, paragraf kedua ada events, dan di paragraf ketiga ada reorientation. The next one is narrative text. Narrative text is a text to tell an imaginary or fictional story in chronological order to entertain people who read it. Teks naratif adalah teks untuk menceritakan cerita fiksi atau imajinasi secara berurutan atau kronologis untuk menghibur pembaca.
The characteristics of narrative text are, ciri-ciri teks naratif adalah first, menggunakan simple past tense. Example, when, spent, and many others. Second, menggunakan adverb of time. For example, once upon a time, one day, and many others. Third, menggunakan time conjunction. For example, suddenly, then, and many others. And fourth, menggunakan direct speech dalam present tense. For example, the prince said, "The reason why I'm here is," or "The reason why I'm here is," said the prince. There are so many kinds of narrative text. Ada banyak sekali jenis-jenis narrative text. The first one is fable, cerita mengenai binatang. Second, myth, mitos masyarakat. Third, legend, cerita rakyat mengenai sejarah atau asal-usul. Fourth, folktale, cerita rakyat yang diceritakan turun-temurun sehingga menjadi suatu tradisi bagi masyarakat. Fifth, fairy tale, dongeng untuk anak-anak, dan biasanya untuk pengantar tidur. And many kinds of fictional stories in every genre, like slice of life, romance, science fiction, and many others. The generic structure of narrative text are, struktur dari naratif teks adalah, first, orientation, paragraf pembuka di mana cerita dimulai, yang berisi tokoh cerita, kapan dimulai cerita, dan di mana cerita itu bermula. Second, complication, dimulainya masalah atau inti cerita yang melibatkan tokoh cerita. Third, resolution, akhir dari cerita yang disertai dengan penyelesaian masalah yang melibatkan tokoh cerita. 4. Reorientation or coda, pernyataan penutup cerita yang dapat berupa pesan moral yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Dan bagian ini bersifat opsional, bisa digunakan dan bisa juga tidak digunakan. This is the example of narrative text. It is a story about true friends. Nah, di paragraf pertamanya itu adalah orientation, yang dimana ada pengenalan tokoh dan latar cerita. Kemudian di paragraf kedua ada complication, di mana inti cerita dan masalah yang dihadapi oleh tokoh dalam cerita tersebut diperkenalkan. Kemudian di paragraf ketiga, yaitu ada resolution, itu akhir dari masalah yang menimpa tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Last but not least is report text. Report text is a text to inform something and based on the fact. Report text adalah teks untuk memberikan informasi mengenai sesuatu dan berdasarkan kepada fakta. Report text is included in kinds of descriptive text because their function is to describe things, but there is a difference. Nah, report text ini termasuk ke dalam jenis-jenis descriptive text karena kegunaannya sama, yaitu mendeskripsikan sesuatu, tetapi terdapat perbedaan di antara keduanya. Kalau untuk descriptive text, itu untuk describe things specifically, untuk mendeskripsikan sesuatu secara khusus. Dan untuk report text, itu describe things in general, mendeskripsikan sesuatu secara umum. Nah, disitulah perbedaan antara descriptive text dan report text. Nah, kalau untuk report text ini memang termasuk ke dalam jenis-jenis dari descriptive text, tapi dia lebih berfokus kepada memberikan penjelasan mengenai sesuatu situasi atau apapun itu secara umum. Nah, kalau descriptive text itu khusus. The characteristics of report text are, ciri-ciri dari report text adalah 2. First, menggunakan simple present tense. For example, walk, buy, and many others. And second, berdasarkan kepada fakta, based on facts. And that is the important thing for the report text to be made. The generic structure of report text are, struktur report text adalah, first, general classification, pernyataan umum mengenai keterangan objek atau subjek dari teks tersebut. Second, description, yaitu gambaran objek atau subjek yang ada di dalam teks tersebut. This is the example of report text, and this is the report text about the red bird of paradise.
Nah, di paragraf pertamanya ini adalah general classification-nya, yang dimana di sini diperkenalkan the red bird of paradise itu berhabitat di mana. Kemudian untuk paragraf kedua dan paragraf ketiga ada description, yang dimana the bird of paradise itu dimulai dijelaskan secara umum bagaimana ciri-ciri fisiknya, kemudian bulunya berwarna apa, dan kemudian makanannya apa. That's it for today's online lesson about English, guys. Thank you so much for your attention, and I hope you guys are always healthy and stay safe, okay? Sekian untuk bimbingan belajar online mengenai bahasa Inggris hari ini ya adik-adik semuanya. Semoga adik-adik semua tetap sehat, dan semoga bimbingan belajar yang kakak share hari ini mengenai bahasa Inggris bermanfaat dan menambah wawasan adik-adik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.